Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, nikmat Islam dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaji kita kali ini lanjutan dari kajian sebelumnya, yaitu tentang 7 amalan ringan berpahala dahsyat. Bagian yang ketiga. Nah, pada bagian yang kedua itu telah dijelaskan, yaitu apa saja 7 amalan ringan yang berpahala dahsyat ini, para pemirsa. Yang pertama adalah mendoakan orang lain itu bisa mendapatkan pahala sebanyak orang yang didoakan. Kemudian yang kedua adalah berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengumandangkan azan atau seorang muadzin. Kemudian yang keempat adalah doa anak soleh kepada orang tua. Sedangkan yang kelima adalah belajar di masjid atau membaca Al-Quran pahalanya lebih besar daripada mendapat unta 2 ekor. Nah, itu adalah amalan-amalan ringan yang berpahala dahsyat. Nah, pada bagian yang ketiga ini adalah melengkapi dari kajian kita bagian pertama dan yang kedua. Apa itu? Yang keenam adalah tilawah dan tadarus Al-Quran. Nah, itu adalah amalan ringan yang mendapatkan pahala begitu dahsyat. Nah, ketika seorang tilawah atau tadarus Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6469. Nah, kalau seseorang masih belum lancar ketika tilawah atau membaca Al-Quran, maka tetaplah bersemangat untuk belajar melancarkan, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran secara mahir, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Quran secara terbata-bata dan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi artinya meskipun belum lancar, maka tetaplah lakukan, yaitu dengan baca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Nah, adab ketika seseorang tilawah Al-Quran agar pahalanya sempurna, itu apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian duduk dengan sopan dan tenang. Kemudian yang kedua, membaca dengan tartil, yaitu dengan makhrajnya yang bagus, kemudian tajwidnya yang benar, dan tidak cepat-cepat agar dapat menghayati apa yang dibaca. Kemudian yang ketiga dimulai dengan isti'adzah.
Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang keempat, para pemirsa, bacalah Al-Quran dengan khusyuk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yakhirruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka atas muka mereka sambil menangis, mereka bertambah khusyuk. Nah, jadi ketika tilawah Al-Quran, ya, itu upayakan kita baca secara khusyuk. Kemudian yang kelima, para pemirsa, membaguskan suara saat membaca. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Kemudian yang keenam, tak perlu bersuara keras yang dapat mengganggu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ingatlah setiap hari dari kamu bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain. Dan salah satu dari kamu tidak boleh mengangkat suara dari yang lain di dalam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Baihaqi, dan Hakim. Kemudian yang ketujuh, yaitu berusaha tahu artinya, memahami maknanya. Nah, itu adalah adab di dalam tilawah atau membaca Al-Quran. Kembali kepada topik yang kita bahas para pemirsa sekalian, yaitu amalan-amalan ringan yang mendapatkan pahala begitu dahsyat. Yang ketujuh adalah sedekah atau sodakoh. Seseorang ketika melakukan sedekah atau sedekah, maka akan mendapatkan pahala yang bisa dilipat gandakan sampai 700 kali. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran atau pahala bagi siapa yang dikendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi yang ketujuh adalah sedekah atau sodakoh. Nah, bersedekahlah itu saat lapang maupun sempit. Jadi jangan bersedekah ketika lapang, ya, tetapi ketika sempit tidak, ya, tidak seperti itu. Ya, meskipun kondisi lagi sempit, tetaplah kita bersedekah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi bersedekahlah saat kondisi lapang maupun sempit. Bagaimana kalau kondisi seseorang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang? Bagaimana sedekahnya? Maka
sedekah bisa dilakukan meskipun tanpa uang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seluruh perbuatan baik merupakan sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, menahan diri dari perbuatan buruk itu merupakan sedekah atau sedekah. Hadis riwayat Muslim. Jadi meskipun tidak memiliki uang, maka tetaplah bersedekah, yaitu dengan melakukan perbuatan baik maupun menahan diri dari perbuatan buruk. Para pemirsa sekalian, beberapa keistimewaan dari sedekah itu antara lain yaitu yang pertama adalah sedekah itu akan diganti oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Saba ayat yang ke-39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Dan barang siapa dan barang apa saja yang engkau nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Jadi sedekah itu akan diganti oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Kemudian yang kedua, orang yang sedekah itu akan didoakan oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, tidaklah seorang hamba berada di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak dan binasakanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika seseorang bersedekah, maka ada dua malaikat yang mendoakannya. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, bahwa sedekah dapat menghapus kesalahan dan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sedekah itu dapat menghapus kesalahan bagaikan air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskannya dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan surga untuknya dengan perbuatannya itu, atau Allah telah membebaskannya dari neraka dengan sebab perbuatannya itu. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah sedekah. Nah, Allah menggambarkan orang yang tidak mau berinfak, orang yang tidak mau sedekah, mereka itu nanti di hari akhir, di hari pembalasan itu akan menyesal. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Akhadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas salihin. Dan infakkanlah dari sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata atau menyesali, ya Robku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, itu adalah gambaran orang-orang yang menyesal di kemudian hari, di hari akhirat kelak, kalau tidak melakukan sedekah, mereka minta ditunda kematiannya agar bisa bersedekah. Demikian para pemirsa, kaji kita yang terkait dengan 7 amalan ringan yang berpahala dahsyat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi. Sebagai penutup,
Kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.